Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Ahya di One Minute One Question. Oke teman-teman, nah ini kita di episode terbaru lagi dengan narasumber yang baru lagi. Nah jadi kita akan ngomongin soal cloud teknologi nih teman-teman nih. Nah ini agak sedikit berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Nah tapi sebelum kita tanya-tanya nih ke Mas yang ada di sebelah saya nih, boleh nih Mas kita kenalan dulu nih, Masnya dengan siapa dan sekarang Mas bekerja sebagai apa nih Mas? Oke, nama saya Yosua Auki Susanto. Saya bekerja sebagai manajer technical support dan DevOps di CBN Cloud atau Cyberindo Mega Persada ya tahunnya. Gitu. Oke, Masnya bekerja di CBN Cloud ya Mas. Betul. Ya. Oke, kalau gitu karena kita ngomongin tentang CBN Cloud nih ya teman-teman ya. Jadi di sini mungkin mau tanya-tanya nih Mas, buat friends di luar sana nih mungkin nggak tahu nih tentang cloud itu apa sih. Nah boleh nih Mas dijelasin cloud technology itu apa sih Mas sebenarnya? Ya mungkin taunya biar komputernya ada di awan gitu ya orang taunya. Cuman simpelnya memang cloud teknologi itu kalau kita bilangnya adalah berbagai macam services yang kita deliver lewat internet gitu ya. Jadi apapun itu, simpelnya mungkin sekarang pakai email, Gmail atau apapun itu, Yahoo atau apapun itu semua ada di cloud. Jadi cloud teknologi itu adalah semua service yang bisa di-deliver melalui koneksi internet gitu ya. Itu simpelnya gitu. Cloud teknologi. Oke, jadi emang service yang bisa ke internet gitu ya Yang intinya kita ya. pakai dengan internet gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini menurut Mas nih fungsi dan manfaat dari penggunaan cloud bagi sebuah perusahaan itu apa sih Mas? Oke, jadi kalau menurut saya sekarang gitu ya kita ngelihat trennya teknologi itu bukan dipakai cuman untuk surrounding apps aja gitu, absen atau apapun itu, tapi dipakai sebagai core dari sebuah perusahaan itu boleh deliver mereka punya services gitu ya. Artinya ketika mereka butuh sistem teknologi, cloud di sini sifatnya sebagai penyedia layanan untuk mereka boleh hosting, mereka punya aplikasi, mereka punya server atau service yang mereka perlu untuk mereka pakai sebagai operasional perusahaannya untuk di host tempat kita gitu. Jadi yang lebih modern sekarang seperti itu. Kalau dulu orang taunya harus beli server, harus cari data center, waktu dan biayanya sangat tersita banyak. Tapi dengan cloud ini bisa lebih efisien dan lebih cost saving gitu ya. Berarti memang sekarang cloud sekarang ini bukan kayak cloud zaman dulu gitu ya. Sekarang udah lebih beda dan udah lebih canggih. Iya, lebih canggih gitu ya. Ini lebih canggih ya Mas ya kalau cloud itu sekarang ya. Oke, baik Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin di sini teman-teman juga belum paham ya pastinya nih ya. Banyak yang belum paham juga kalau cara kerja cloud. Nah, menurut Mas nih cara kerja cloud tuh gimana sih Mas? Boleh dijelasin nih ke teman-teman nih. Oke, tadi kan saya bilang cloud itu services yang di-deliver lewat koneksi internet gitu ya. Artinya semua yang ada di internet, most likely mesin yang kita lihat simpelnya Tokopedia, semua pasti pakai kan. Itu semua ada di internet. Pasti ada server atau service yang mereka taruh di cloud gitu ya. Artinya semua yang ada di internet harus ada koneksi internetnya dan kita pakai sehari-hari lewat aplikasi di handphone atau di PC gitu ya. Semua itu sebenarnya cara kerjanya pasti mereka perlu dibuild sebagai satu kesatuan server. Nanti diinstal aplikasi yang dipakai oleh pelanggan atau perusahaan dan di-deliver lewat layanan internet untuk kita bisa pakai gitu ya. Jadi simpelnya memang kuncinya perlu ada server, perlu ada internet gitu. Jadi simpelnya cara kerjanya seperti itu kira-kira lah ya. Oke, jadi memang perlu server sama perlu internet. Betul. Itu ya dari penggunaan cloud itu sendiri. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu, nah kalau misalnya tadi kita berbicara tentang cloud nih ya Mas ya, dan di sini Mas sebagai bagian dari CBN ya, yang memang bekerja untuk pada bidang cloud itu. Nah, menurut Mas nih gimana sih cara meminimalisir atau menjaga data-data yang ada di cloud itu biar tidak mudah diretas? Gimana nih Mas? Ya, jadi kadang-kadang ada stigma orang bilang kalau udah di cloud udah pasti aman. Nah, itu belum tentu. Jadi tergantung services yang dipakai oleh si pelanggan ini. Jadi kita bagi 3. Layanan cloud itu ada yang namanya IaaS, itu infrastructure as a service, ada platform as a service, PaaS, sama software as a service, SaaS. Kalau kita pakai SaaS ada responsibility-nya pelanggan untuk apa? Keep password-nya. Contohnya apa sih SaaS? Gmail tadi saya bilang, Google Drive itu SaaS contohnya. Jadi pelanggan perlu tahu passwordnya apa,
perlu kalau sekarang ada 2FA kita taunya ya. Jadi perlu diamankan oleh pelanggan itu sendiri, nggak boleh disebar kemana-mana atau mereka pakai password yang simple dan lain sebagainya. Ya kalau mau yang lebih kompleksnya lagi nanti balik ke IAAS ya, itu punya cara metode sendiri untuk kita amanin data kita gimana caranya gitu ya. Jadi ada responsibility di pelanggan yang pakai layanan cloud, ada juga di sisi provider untuk mengamankan data tersebut, dan pastinya provider punya cara untuk mengamankan data tersebut dengan infrastruktur yang masif dan security yang canggih gitu ya. Oke, berarti memang banyak banget sebenarnya caranya agar data-data itu nggak gampang diretas. Betul. Ya Mas ya, baik dari providernya ataupun dari para penggunanya. Betul. Sendiri. Oke, gitu ya teman-teman ya, cara meminimalisir untuk menjaga cloud. Oke, mungkin selanjutnya, jadi di sini kita masih berbicara tentang cloud dan juga tentang bisnis ya. Nah, di sini mungkin menurut Mas sendiri nih, gimana sih cloud itu bisa men-scale up atau meluaskan bisnis yang ada gitu Mas? Oke, contohnya kita lihat Tokopedia, Shopee dan sebagainya gitu ya. Kita mungkin dia punya traffic reguler di hari-hari mereka nggak rame gitu, tapi ada hari-hari tanggal cantik kan, kita tahu 11.11, 10.10 itu trafficnya pasti lebih tinggi daripada biasanya. Bayangkan kalau kita masih harus beli server gitu ya, artinya kita perlu beli servernya, di upgrade, abis sudah turun trafficnya kita nggak bisa balikin servernya, udah terlanjur dibeli kan gitu. Jadi dengan cloud ketika bisnisnya butuh scale up dengan cepat, dia bisa lakukan. Tapi ketika dia balik dengan regular traffic, dia bisa balikin lagi. Sehingga cost tadi yang harusnya besar sekali jadi sangat efisien. Jadi membantu untuk cost saving, baik lagi ya dari sisi bisnisnya. Jadi ketika bisnisnya tiba-tiba grow, dapat investasi dan sebagainya, dia cepat juga untuk bisa scale up gitu. Karena ketersediaan resourcesnya selalu available di cloud gitu. Oke, baik. Jadi memang pasti bisa untuk scale up tuh udah efisien banget menggunakan Betul. Cloud ini ya Mas ya. Oke, baik. Dan ini juga masih berkaitan dengan cloud dan bisnis tadi. Kita berbicara sekarang tentang biaya ya Mas. Tadi Mas bilang kalau misalkan untuk pakai cloud ini mungkin bisa lebih efisien daripada yang lainnya gitu ya. Nah, boleh nih Mas dijelasin efisiennya itu kita lihat dari mananya gitu Mas, penggunaan cloud ini. Oke, jadi kalau saya bilang tadi bisa naik turun dengan mudah, artinya ketika perusahaan baru mulai develop aplikasi baru untuk dilempar ke market, mereka nggak perlu buat yang gede-gede servernya, mereka bisa start small. Jadi bisa pakai dengan spek yang paling minimum yang mereka perlu untuk aplikasi itu bisa jalan. Jadi artinya apa, ketika nanti itu amit-amit aplikasinya not works gitu ya, mereka bisa tarik balik dengan cost yang lebih kecil kan. Mereka nggak perlu investasi yang besar untuk mulai sesuatu yang baru gitu. Jadi udah pasti secara biaya bisa lebih murah dibanding kita harus investasi untuk sewa data center, untuk beli hardware, beli server, network dan sebagainya gitu. Belum tentu bisnisnya jalan gitu kan. Jadi menurut saya itu kita bisa start small gitu ya, dan bisa expand, scale up kapanpun gitu. Oke, baik teman-teman. Nah itu ya, jadi kalau misalkan penggunaan cloud bisa lebih efisien, tadi dijelasin nih kenapa-kenapanya, alasan-alasannya ya teman-teman ya. Nah mungkin ini lebih kita berbicara tentang CBN ya Mas, ini adalah pertanyaan-pertanyaan terakhir. Boleh nih Mas dijelasin apa sih yang membedakan CBN Cloud dengan cloud-cloud yang lain gitu Mas? Oke, pertama memang secara infrastruktur kita sudah CBN sudah dari awal komit dengan infrastruktur yang sangat robust, sangat besar. Kita dalam satu grup sudah punya digital local system yang sangat masif. Kita punya data center sendiri, kita punya network connectivity sendiri, kita punya infrastruktur yang sudah mature gitu ya. Yang kedua, kita juga kerjasama dengan hyperscaler di luar yang besar seperti AWS atau Google, juga Microsoft dan Huawei, untuk kita punya adopsi secara teknologi lebih luas lagi gitu ya. Lalu yang ketiga, selain kita bisa dibilang CSP Cloud Service Provider, kita mulai fokus saat ini untuk sebagai Cloud Solution Provider. Itu artinya bukan jualan service-service yang bisa dipakai sama customer, tapi solusi. Karena kita tahu pengennya pebisnis, perusahaan perlu dibantu. Jadi kita datang bukan cuma jualan produk, tapi kita berusaha untuk bantu mereka grow supaya ya kita juga bisa grow. Jadi simbiosis mutualisme gitu ya kita bilangnya. Itu mungkin yang menurut saya jadi pembeda antara CBN Cloud dengan cloud yang lain gitu ya.
Oke teman-teman, itu adalah pembeda CBN Cloud dengan cloud-cloud yang lain ya. Nah ini tetap pertanyaan terakhir nih Mas, ini masih tetap tentang CBN. Boleh nih Mas, karena tadi kita udah ngomongin CBN, boleh Mas promosi sedikit ke teman-teman, ke WooFriends tentang CBN Cloud ini nih. Boleh nih Mas, silahkan. Oke, jadi kalau teman-teman mungkin mikir cloud hanya untuk orang-orang yang udah punya perusahaan dan sebagainya, tapi saya rasa buat teman-teman yang perlu untuk mulai bisnis atau startup, sangat bisa kita bisa pakai, karena saya bilang tadi bisa mulai dengan start small, mulai dengan yang lebih kecil dan bisa ready anytime. Kita nggak perlu nunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Hari ini di request, hari ini juga bisa di deliver. Jadi dengan kebutuhan yang paling kecil sampai yang paling besar kita bisa support. Dan lagi kita punya expertise dari berbagai bidang untuk bantuin kita, tim kita internal untuk bantuin Bapak Ibu semua teman-teman supaya bisa pakai layanan cloud ini dengan optimal. Artinya bukan overkill, bukan kurang, tapi optimal supaya bisa punya services yang memuaskan untuk pelanggan Bapak Ibu semua. Oke, thank you Mas. Untuk teman-teman jangan lupa kalau pengen butuh cloud, jangan lupa untuk dicoba di CBN Cloud. Boleh Mas nama Instagramnya CBN Cloud apa Mas? CBN Cloud. Oke, CBN Cloud ya teman-teman ya. Oke, segitu aja Mas. Terima kasih banyak. Selamat.